يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Yuk berjuang bersama kami, salurkan infak donasi terbaik Anda ke nomor rekening berikut ini. Bismillah, berjumpa lagi. Masih bersama guru kita, Ustadz Dr. Sandro Willis. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Di sini sudah masuk pertanyaan, yaitu Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Allah menjaga dan merahmati Ustadz dan tim Hunain Channel. Ustadz, saya sudah menikah. Usia pernikahan kami memasuki 2 tahun. Qadarullah, kami belum dikaruniai anak. Ikhtiar dari yang medis dan non-medis sudah kami jalani, tapi qadarullah belum membuahkan hasil. Lalu saya melihat postingan salah satu akun tentang promil, program hamil, bahwa dikatakan tingkat keberhasilan hamil itu ditentukan oleh hormon. Mau sebaik apapun kondisi pasangan itu, tapi kalau hormon si istri naik turun, sulit untuk hamil. Dan juga kata si akun tersebut mengatakan berantakannya hormon itu tidak ada obatnya, melainkan atas kuasa Allah yang menormalkannya. Apakah memang benar demikian, Ustadz? Bila memang benar, mohon nasihat dan tipsnya, Ustadz, agar dapat mengontrol hormon. Mohon doanya juga, Ustadz, agar kami diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustadz dan tim Hunain Channel. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khairan kepada penanya, wa barakallahu fikum. Semoga yang bertanya juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan yang soleh dan solehah. Baiklah, jawabannya ya, kehamilan secara normal bukan hanya dipengaruhi oleh hormon. Kehamilan dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama adalah faktor suami atau sperma, dan kedua adalah faktor istri, yaitu sel telur. Kesuburan pada suami ini ditentukan secara umum oleh 2 hal. Yang pertama adalah kualitas sperma yang baik, dan yang kedua adalah jumlah sperma yang cukup. Ya. Kuantitas sperma ya dalam sekali ejakulasi, dalam sekali keluar, ini jumlah sperma bisa mencapai 15 juta sel sperma per milimeter. Ya, per milimeter kubik atau per mililiter ya. Kemudian secara kualitas ya, sperma juga harus memiliki pergerakan dan motilitas yang baik. Ya, pergerakan dan motilitas yang baik agar dia bisa membuahi sel telur, dia bisa berenang menyeberangi leher rahim, masuk ke dalam rahim dan mencapai tuba falopi, yaitu saluran yang menghubungkan antara pabrik daripada sel ovum hingga ke rahim. Ya, sel sperma harus bisa menyeberangi itu, artinya kualitasnya harus bagus. Ya. Setidaknya 40% sperma harus memiliki pergerakan yang baik. Kemudian secara kualitas ya, struktur sperma ini harus normal ya, setidaknya 50% struktur sperma harus bagus. Ya, kadang ada yang kepalanya 2 kalau yang dia tidak normal. Kemudian ada yang berbentuk oval, ada yang ekornya kurang, ada yang ekornya bercabang dan lain sebagainya. Dan kita bisa lihat itu dengan bantuan mikroskop. Nah, inilah dia yang bisa mempengaruhi kesuburan pada pria. Dan bukan hanya itu, ya, hormon pada pria juga berpengaruh, yaitu hormon testosteron, yang ini juga bisa berdampak pada kesuburan pria. Kemudian pada pria, yang ini juga sering dialami adalah adanya sumbatan yang menyumbat saluran dari pabrik pembentukan sperma, yaitu di testis, ke tempat pengumpulan sperma. Ya, ke tempat pengumpulan
sperma sebelum diejakulasikan. Nah, ini yang sering membuat seseorang itu jumlah sel spermanya itu sangat kurang. Dan ini terkadang disebut dengan oligozoospermia. Oligozoospermia. Ya, oligo itu sedikit jumlahnya, zoo bentuknya banyak yang tidak normal. Nah, inilah yang mempengaruhi kesuburan pada laki-laki. Kemudian kesuburan pada wanita bisa terjadi dalam beberapa bentuk. Yang pertama adanya gangguan ovulasi. Gangguan ovulasi pada wanita, ya, yang mana wanita ini setiap bulannya akan mengeluarkan sel telur secara teratur dari ovumnya. Nah, pelepasan inilah yang terjadi gangguan, ya, dan ini bisa terjadi akibat gangguan hormon. Ya, sering sindroma seperti ini disebut dengan sindroma PCOS, ya, PCOS atau polycystic ovary syndrome. Polycystic ovary syndrome. Sindroma ovarium polikistik, banyak kista-kista di dalam ovariumnya. Kemudian gangguan selanjutnya pada wanita adalah sumbatan pada tuba falopi, yaitu saluran yang mengalirkan sel ovum ke dalam dinding rahim, ke dalam rongga rahim. Nah, apabila tersumbat, bagaimana sel sperma bisa bertemu dengan sel ovum? Kemudian selanjutnya gangguan yang lain adalah gangguan endometriosis. Endometriosis ini bisa menyebabkan kesulitan kehamilan. Ya, apa itu endometriosis? Yaitu gangguan pada jaringan yang melapisi rahim, yaitu endometrium. Endometrium itu lapisan paling dalam dari rahim, yaitu permukaan dari rahim. Kalau kita lihat dari dalam, inilah yang disebut dengan endometrium. Apabila terjadi gangguan, maka itu disebut dengan endometriosis. Ya, di antara gejalanya adalah dia sakit ketika berhubungan. Kemudian bentuk rahim yang abnormal. Bentuk rahim yang abnormal ini juga akan menyebabkan kesulitan untuk mengalami kehamilan. Kemudian usia, ya, kemudian hormon, kemudian penyakit menular seksual, kemudian faktor-faktor yang lainnya yang mungkin bisa menyebabkan sulitnya hamil, seperti juga misalnya kurangnya atau berlebihnya hormon androgen pada wanita. Ini juga akan bisa menyebabkan kesulitan kehamilan. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana saran-sarannya? Saran-sarannya yang pertama adalah hendaknya, ya, suami mengecek suatu pemeriksaan yang disebut dengan analisa sperma. Dan ini, ya, bisa dilakukan atau dikonsultasikan kepada dokter spesialis urologi. Ya, uro artinya perkemihan, urologi, logos artinya ilmu. Atau andrologi. Andrologi ini berkaitan dengan kesuburan pada laki-laki. Kemudian yang kedua, bagi istri ini memeriksakan ke dokter kandungan, ya, terkhususnya kepada konsultan fertilitas. Konsultan fertilitas. Kemudian untuk perbaikan hormon, ya, jika memang masalahnya adalah memang murni masalah hormon, ya, ini yang bisa dilakukan adalah yang pertama puasa Daud. Puasa itu sangat bagus untuk perbaikan hormon. Ya, bukan hanya itu, puasa juga bagus untuk perbaikan lambung. Jadi kalau ada yang sakit lambung, puasa ini salah satu solusi yang paling bagus. Ya. Tentunya ya kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kita beribadah lebih khusyuk apabila kita sembuh, dan jangan lupa untuk melanjutkan puasanya lagi nanti supaya sehat. Ya, puasa Daud, ya, dilakukan oleh suami dan istri. Ini bagus untuk memperbaiki kondisi hormonal. Kemudian konsumsi juga makanan-makanan yang bagus untuk mendukung kesuburan baik pada laki-laki maupun perempuan. Kalau pada wanita seperti misalnya kacang kedelai, sekarang sudah banyak susu kedelai. Kemudian yang kedua biji bunga matahari. Kemudian yang ketiga bengkoang, ini sangat bagus. Kemudian yang keempat, sekarang sudah banyak beredar herbal yang bisa meningkatkan, ya, hormon untuk wanita, yaitu
seperti hulbah ya, hulbah silakan nanti dicari, nama produknya banyak, nama umumnya itu hulbah ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, apabila suami dan istri ternyata mereka adalah subur kedua-duanya, tidak ada masalah, maka yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah kapan sebaiknya berhubungan intim antara suami dan istri. Ya, berhubungan intim ya sangat dianjurkan ketika terjadinya ovulasi. Andaikan sekarang adalah tanggal 1 ya di bulan ini dan hari ini adalah pertama kali masa haid, maka itulah hitungan haid pertama. Ya, kemudian kapan diperkirakan terjadinya ovulasi? Diperkirakan terjadinya ovulasi yaitu tanggal 14 kira-kira seperti itu. Sehingga kita dianjurkan berhubungan sekitar 3 hari sebelum atau 3 hari setelah. 3 hari sebelum sampai 3 hari setelah. Atau setidaknya 2 hari sebelum sampai 2 hari setelah. Berarti antara sekitar tanggal 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, di tanggal-tanggal inilah lakukan hubungan dengan intens. Ya, disertai dengan aktivitas yang sehat, kemudian nutrisi yang cukup. Kemudian lakukan pada masa-masa ini. Apabila Anda melakukan hubungan ya di masa dekat-dekat haid, maka kemungkinannya sperma tidak ketemu dengan ovum. Bagaimana akan terjadi pembuahan? Sperma bisa bertahan di dalam rahim seorang wanita itu paling lama 3 hari. Ya, inilah masa yang paling lama. Dan jangan lupa untuk berdoa, memperbanyak istighfar ya, dan melakukan upaya-upaya yang diperbolehkan oleh syariat. Ya, termasuk diantaranya adalah melakukan terapi Al-Quran, ya, ruqyah mandiri, ya, berzikir pagi dan petang, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini diantara saran yang bisa ana berikan. Wallahu ta'ala a'lam. Nyatat, nanya Ustadz. Anda punya pertanyaan tentang agama, hukum, dan ilmu? Yuk, ajukan pertanyaan Anda ke nomor berikut ini. Jazakumullah khairan.